Dan setelah ditelusuri, setelah diteliti, muncullah kejanggalan-kejanggalan yang berdasar. Dan dari penelusuran-penelusuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Penelitian Kiai Imaduddin itu berdasarkan atas kejanggalan-kejanggalan. Mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi hari ini ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan setelah ditelusuri, setelah diteliti, muncullah kejanggalan-kejanggalan yang berdasar. Dan dari penelusuran-penelusuran tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut muncullah kejanggalan-kejanggalan di nasab Bani Pa'alwi atau Pa'alwi. Yang pertama adalah kejanggalannya adalah Ubaidillah leluhur Pa'alwi itu fiktif karena tidak tercatat di kitab-kitab sezaman. Ya, fiktif karena tidak tercatat di kitab-kitab sezaman. Tidak ada kitab sezaman yang mencatat bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa kan gitu. Terus yang kedua, menurut versi Pa'alwi, Alwi saudara kandung Jadid dalam kitab As-Suluk. Tapi dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun, Alwi bukan saudara Jadid. Dan juga dalam data lain disebutkan Alwi dari Husaini, sedangkan Jadid dari jalur Hasani. Kan tanakut, bertentangan. Ini kejanggalan. Terus yang ketiga, menurut versi Pak Alwi, dari ketiga putra Ubaidillah, hanya Alwi yang punya keturunan. Sedangkan kedua putra yang lain termasuk Jadid nggak punya. Nah, di kitab lain dijelaskan Jadid punya keturunan. Nah, ini kan janggal lagi. Yang keempat, nama Ubaidillah yang terkenal yang sezaman atau hampir sezaman dengan Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah Al-Mahdi, pemimpin Syiah Fatimiyah. Dan tidak ada yang masyhur selain nama itu saat itu. Yang kelima, menurut keterangan kitab As-Suluk, ya, rujukan Rumail Abbas dan Ba'alwi, Ubaidillah sudah masyhur syuhroh wal istifadhoh di zamannya. Tapi anehnya tidak syuhroh wal istifadhoh di zaman-zaman berikutnya. Dan tiba syuhroh wal istifadhoh lagi setelah 550 tahun dan tiba-tiba tercatat lagi. Bagaimana penerusan sejarahnya selama rentan waktu 550 tahun? Kan dipertanyakan toh. Terus yang keenam, silsilah Ba'alwi yang sesungguhnya bisa jadi tersambung ke Ubaidillah Al-Mahdi. Karena di situ ada juga nama Muhammad Sohib Mirbad yang juga ada di silsilah Ba'alwi. Yang ketujuh, dalam silsilah Ba'alwi ada nama Al-Faqih Muqaddam yang merupakan putra Muhammad Sohib Mirbad. Nama ini sangat janggal karena Al-Faqih Muqaddam itu nama lembaga semacam MUI waktu itu. Gak mungkin nama lembaga disematkan pada nama orang, kalau gelar mungkin, tapi biasanya dalam silsilah nama asli yang didahulukan. Kan gitu. Yang kedelapan, silsilah Ba'alwi tergolong silsilah yang sangat pendek. Gak masuk akal, kalau dihitung baru 40 tahun baru punya anak. Padahal rata-rata ya, orang-orang Arab punya anak di waktu muda, rentan usia 23 sampai 27 tahun itu sudah punya anak. Jarang sekali yang baru punya anak di umur 40 tahun. Yang kesembilan, DNA Ba'alwi berhaplogrup G, sangat beda jauh dengan DNA Nabi berhaplogrup J1. Yang ke-10, menurut autosomal DNA Ba'alwi berasal dari Yahudi Askenazi, suku Khazar, sama dengan ras Ubaidillah Al-Mahdi, pemimpin Syiah Fatimiyah. Kan gitu tuh. Yang ke-10, Ba'alwi diambil Belanda dari pasar budak di Yaman. Gak mungkin Duriah Rasulullah SAW jadi budak.
hampir semua dzurriyyah Rasulullah SAW dari kaum ningrat dan kalangan elit. Yang ke-11, Ba'alwi ternyata gen Arabnya hanya 30%. Berarti diragukan mereka merupakan penduduk Yaman asli, karena orang Yaman termasuk bangsa Arab, kan gitu. Karena orang Yaman itu termasuk Jazirah Arab, pada saat darahnya hanya 30%, yang unsur Arab kan dipertanyakan. Dari situ kelihatan. Yang ke-14, kitab-kitab yang jadi rujukan Ba'alwi tidak sezaman dan sudah banyak ditahqiq atau dirubah-rubah oleh banyak kalangan. Artinya kitab tersebut palsu. Yang ke-13, Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang mencatat nasab Ba'alwi tersambung kepada Rasulullah SAW. Ini yang buat keraguan, bisa jadi Ba'alwi berasal dari kelompok penjahat atau khawarij, sehingga tidak penting untuk dicatat oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus yang ke-14, doktrin-doktrin dan penyesatan yang dilakukan Ba'alwi sama dengan doktrin-doktrin dan penyesatan yang dilakukan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Salah satunya mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW, dawir kalau dulu menjarah, minta dimuliakan, merasa diri lebih mulia dari yang lain, dan menganggap yang lain Buddha. Sama persis itu. Yang ke-15, cara-cara Ba'alwi sangat mirip dengan orang-orang Israel saat menjajah Palestina. Karena mereka memang sama DNA-nya, yaitu Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama memalsukan kuburan dengan harapan di masa depan tidak ada lagi yang menganggap mereka imigran, karena datuk-datuk mereka adalah pemilik negara tersebut. Memalsukan nasab, pernikahan sekufu dengan harapan kekayaan mereka hanya tersebar di keturunan mereka saja. Yang ke-16, semua kitab diklaim Ba'alwi dengan harapan semua orang meyakini bahwa mereka lah pembawa Islam di Indonesia. Artinya mereka punya jasa untuk orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia harus balas budi mereka. Dan gitu toh. Yang ke-16, 15 ya. Yang ke-17, nama Habib hanya masyhur di Indonesia, tapi tidak di Yaman, tempat mereka. Karena Habib itu adalah panggilan orang-orang Yahudi. Sebenarnya karena mereka merasa orang-orang yang dicintai. Hal ini yang buat keanehan. Terus yang ke-18, hampir semua Habib-Habib di Indonesia polanya sama. Pengajian mereka hanya yang ringan-ringan dan lebih mempopulerkan sholawat, tapi ujung-ujungnya dawir minta uang. Yang ke-19, Ba'alwi punya banyak ideologi. Ada yang Syiah, komunis, marxisme, narsisme, Wahabi, dan lain-lain. Artinya mereka masuk ke semua ini. Ideologi demi eksistensi mereka. Yang ke-20, nama-nama marga Ba'alwi banyak sama dengan nama-nama marga dzurriyyah asli Rasulullah SAW. Jadi sangat janggal. Yang ke-21, wajah-wajah Ba'alwi enggak seperti orang Arab, tapi mirip orang-orang Mesir kuno, Yuya, mertua Fir'aun. Yang ke-22, enggak mungkin dzurriyyah Rasulullah SAW menjadi antek Belanda seperti Utsman bin Yahya. Sangat tidak mungkin. Jadi dengan alasan yang sudah kami sebutkan tersebut itu, mereka itu tidak mungkin sebagai cucu baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini mencerahkan dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.